Tirani matahari terbit. Tirani matahari terbit, istilah tirani digunakan untuk menggambarkan tindakan otoriter dan kekejaman Jepang. Istilah matahari terbit digunakan untuk penamaan untuk tentara Jepang. Sebab posisi negara Jepang jika dilihat dari Indonesia, terletak di arah timur atau sama dengan arah saat matahari terbit. Sehingga negara Jepang disebut negara matahari terbit. Kedatangan Jepang ke Indonesia. Sejak pengeboman Pearl Harbor oleh Angkatan Perang Jepang tanggal 8 Desember tahun 1941, Jepang terus melancarkan aksinya dengan menyerang basis-basis militer seperti yang ada di Filipina. Alasannya agar Jepang mendapatkan pasokan cadangan logistik serta bahan-bahan industri perang seperti minyak bumi, timah serta aluminium yang cukup banyak tersebar di sekitar wilayah Indonesia. Pembentukan pemerintahan militer. 1. Pemerintahan militer Angkatan Darat yang bernama Tentara ke-25 Taomishudan untuk Sumatera yang pusatnya berada di Bukit Tinggi. 2. Pemerintahan militer Angkatan Darat yang bernama Tentara ke-16 Asamoshudan untuk Jawa serta Madura. 3. Pemerintahan militer Angkatan Laut yang bernama Armada Selatan Kedua untuk wilayah Kalimantan, Sulawesi, serta Maluku. B. Pemerintah sipil. 1. Ada organisasi sosial kemasyarakatan yaitu 1. Gerakan 3. 2. Putra, Pusat Tenaga Rakyat. 3. Majelis Syura Muslimin Masyumi. 4. Majelis Islam ala Indonesia (AMII). 5. Jawa Hopokai. 2. Organisasi semi militer yaitu ada 1. Barisan Pemuda Aslaraya (BPAR). 2. Seinen dan Korps Pemuda. 3. Shinta Barisan Polopar. 4. Kakyo Seinen Shinti Hizbullah. 5. Kibo dan Korps Kewaspadaan. 6. Jinkal Perkumpulan Wanita. 3. Ada organisasi militer yaitu 1. Pasukan Pembantu Heiau. Dan 2. Pembela Tanah Air Peta. Selanjutnya pengerahan serta penindasan dan perlawanan. Pertama, ekonomi perang. Pada masa pendudukan Jepang, sempat diterapkannya konsep ekonomi perang, maksudnya ialah semua kekuatan ekonomi Indonesia diambil serta digali untuk militer ataupun perang. Kedua, pengendalian di bidang pendidikan serta kebudayaan. Pada masa ini, Jepang mulai membatasi adanya kegiatan pendidikan. Jumlah sekolah-sekolah dasar yang awalnya berjumlah 21.500 berkurang menjadi ke 13.500. Jumlah murid pada sekolah dasar menurun hingga 30%. Serta jumlah siswa yang melanjutkan sekolah di sekolah lanjutan menurun hingga 90%. Yang ketiga, pengerahan ROMUSHA. Jepang juga menerapkan berbagai macam kebijakan seperti Romusa yang membuat rakyat semakin menderita. Para petani harus tunduk serta patuh dengan praktik-praktik tirani Jepang. Keempat, perlawanan melawan Jepang. Beberapa wilayah mulai melancarkan aksi perlawanan seperti A. Gerakan Aceh angkat senjata. B. Perlawanan di Singaparna. C. Perlawanan di Indramayu. D. Rakyat Kalimantan angkat senjata. E. Perlawanan rakyat di Irian Barat. F. Peta di Blitar angkat senjata. Pembahasan selanjutnya yaitu akibat pendudukan Jepang di Indonesia. 1. Ada politik. 2. Sosial budaya serta ekonomi. 3. Pendidikan. 1. Politik. Pada bidang ini, Jepang melakukan kebijakan di mana semua rakyat dilarang menggunakan bahasa Belanda serta mewajibkan untuk menggunakan bahasa Jepang. 2. Sosial budaya serta eko. Untuk membiayai perang di kawasan Pasifik, Jepang mengerahkan seluruh tenaga dari Indonesia. Mereka mencoba untuk membuat benteng pertahanan. Yang terakhir, pendidikan. Pada masa pendudukan Jepang, pendidikan di Indonesia semakin memburuk. Tingkat pendidikan dasar hanya 1 yaitu pendidikan 6 tahun. Selain itu, pada bidang birokrasi, dikeluarkan Undang-Undang Nomor 27 yang mengatur tentang aturan Pemda dan Undang-Undang Nomor 28 mengenai aturan pemerintahan Shu serta Tokubutsushi yang berakhirnya pemerintahan sementara. Sekian penjelasan dari materi Tirani Matahari Terbit kelas 11 semester 2. Terima kasih.